2026. Saya dari kelas AK5B Program Studi Akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Video ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas praktikum Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Ibu Raya Puspitasari Hasibuan, SE, MSI, CRA. Di video ini saya akan membahas kasus 11 mengenai siklus konversi perusahaan Jim & Clean dengan topik 1. Diagram konteks, 2. DFD, 3. Flowchart, 4. Analisis kelemahan saran dan perbaikan, dan yang terakhir adalah flowchart setelah adanya saran. Sebelum kita masuk ke diagram, saya akan mengulas sedikit apa sih siklus konversi itu. Siklus konversi adalah proses mengubah berbagai sumber daya input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead menjadi produk jadi atau jasa yang siap dijual. Langsung saja kita masuk ke diagram konteks. Nah, kita memulai dari topik yang pertama, yaitu diagram konteks. Dimulai dari pelanggan, di mana pelanggan melakukan pesanan berdasarkan blanket order atau disebut juga dengan pesanan yang sudah disepakati sebelumnya. Selanjutnya, blanket order diteruskan ke bagian produksi. Bagian produksi membuat dokumen produksi, di mana bagian dokumen produksi terdiri dari daftar kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja. Selanjutnya, bagian pengendalian membuat laporan status persediaan yang akan dikirimkan ke bagian produksi, dan bagian teknis membuat laporan spesifikasi yang akan dikirimkan ke bagian produksi. Setelah laporan tersebut dikirimkan ke bagian produksi akan menggabungkan laporan tersebut ke dalam dokumen dan mengeluarkan dokumen permintaan pembelian ke bagian pembelian. Selanjutnya, bagian pembelian akan membuat pesanan. Bagian supervisor bertanggung jawab membuat penjadwalan produksi. Bagian produksi membuat dokumen perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku yang akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Supervisor juga membuat dokumen pencatatan waktu kerja yang terdiri dari kartu waktu gaji dan jam kerja dan akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya juga. Satu salinan perintah kerja dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan dan satu salinan permintaan bahan baku yang akan dikirimkan juga ke bagian penyimpanan bahan baku. Setelah bagian penyimpanan menerima salinan tersebut, maka bagian penyimpanan mengeluarkan bahan baku dari gudang yang akan dikirimkan ke tempat kerja. Selanjutnya, bagian pengendalian persediaan menerbitkan dokumen status persediaan, di mana bagian pengendalian akan memperbaharui file persediaan dan menghasilkan voucher jurnal. Dan voucher jurnal akan dikirimkan ke bagian departemen buku besar, dan departemen akan mengupdate buku besar. Selanjutnya, DFD level 0. Dimulai dari pelanggan. Pelanggan membuat pesanan pembelian. Kemudian pesanan pembelian tersebut disepakati, maka dihasilkanlah blanket order. Blanket order dikirimkan ke bagian produksi. Bagian produksi membuat dokumen produksi, di mana bagian dokumen produksi terdiri dari daftar kebutuhan bahan baku dan lembar perpindahan. Selanjutnya akan diteruskan ke sistem 2.0 membuat permintaan pembelian bahan baku. Permintaan pembelian akan dibuat oleh bagian produksi. Untuk melakukan pesanan, bagian produksi membutuhkan data master laporan status persediaan, data master kebutuhan bahan baku, dan data master laporan spesifikasi teknis. Selanjutnya, bagian produksi meneruskan permintaan pembelian ke bagian pembelian, dan bagian pembelian akan membuat pesanan pembelian. Selanjutnya, akan diteruskan ke sistem titik 3, yaitu proses produksi. Supervisor bertanggung jawab membuat penjadwalan produksi dan mengirimkan dokumen perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku ke bagian produksi untuk membuat file kerja terbuka.
Satu salinan permintaan bahan baku dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan, di mana bagian penyimpanan dalam penyimpanan file memerlukan data master persediaan dan mengeluarkan bahan baku dari gudang yang akan dikirimkan ke tempat kerja untuk memulai aktivitas produksi. Bagian pengendalian menerbitkan dokumen status persediaan dan mengupdate file persediaan dan menghasilkan voucher jurnal. Setelah aktivitas produksi selesai, supervisor membuat dokumen pencatatan waktu kerja, di mana dokumen tersebut terdiri dari jadwal produksi dan lembar perpindahan yang akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya dan menghasilkan voucher jurnal. Setelah aktivitas produksi selesai, supervisor menggunakan dokumen tersebut untuk menutup file kerja terbuka. Voucher jurnal dari akuntansi biaya dan dari bagian pengendalian akan diteruskan ke sistem 4.0, yaitu memperbaharui buku besar yang dikirimkan ke bagian departemen buku besar dan departemen buku besar mengupdate buku besar. Selanjutnya, di FD level 1, pelanggan membuat pesanan pembelian. Pembelian tersebut diteruskan ke sistem 1.2 untuk pengecekan pesanan pembelian. Setelah itu, akan diteruskan ke sistem 1.3 untuk menyepakati pesanan pembelian dan dihasilkanlah blanket order. Selanjutnya di FD level 2, blanket order dikirimkan ke sistem 2.1 untuk pengecekan bahan baku. Untuk pengecekan bahan baku, diperlukan data master persediaan. Jika tersedia, maka tidak diperlukan laporan permintaan bahan baku. Tetapi, jika tidak tersedia, maka akan diteruskan ke sistem 2.2 membuat daftar kebutuhan bahan baku. Selanjutnya, akan dikirimkan ke sistem 2.3 pembuatan permintaan pembelian. Untuk pembuatan permintaan pembelian, dibutuhkan laporan status persediaan dan laporan spesifikasi teknis. Selanjutnya, permintaan pembelian diteruskan ke sistem 2.4, yaitu mengirim permintaan pembelian ke bagian pembelian yang akan diteruskan ke sistem 2.5 untuk membuat pesanan pembelian. Pesanan pembelian akan dikirimkan ke pemasok. Selanjutnya, di FD level 3, sistem 3.1 membuat penetapan jadwal produksi. Selanjutnya, akan diteruskan ke sistem 3.2, yaitu membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Selanjutnya, akan diteruskan ke sistem 3.3, yaitu pengiriman dokumen ke bagian akuntansi biaya. Selanjutnya, akan diteruskan ke sistem 3.4, membuat perintah kerja terbuka, di mana untuk membuat perintah kerja terbuka, dibutuhkan data master perintah kerja, data master lembar persediaan, dan data master perintah bahan baku. Lalu diteruskan ke sistem 3.5 untuk membuat permintaan pengeluaran bahan baku, di mana salinan permintaan bahan baku akan dikirimkan ke sistem 3.6, yaitu pengambilan bahan baku dari gudang. Sistem membutuhkan data master persediaan. Selanjutnya akan diteruskan ke sistem 3.7, yaitu mengupdate buku pembantu persediaan. Selanjutnya akan diteruskan ke sistem 3.8, yaitu pengiriman bahan baku. Bahan baku akan dikeluarkan dari gudang dan dikirimkan ke tempat kerja dan akan memulai aktivitas produksi. Selanjutnya, sistem 3.9 akan membuat dokumen pencatatan waktu kerja. Jika aktivitas produksi selesai, maka sistem 3.10 akan menutup file perintah kerja terbuka dengan membutuhkan data master jadwal produksi dan data master lembar perpindahan. Setelah itu akan dikirimkan ke sistem 3.11, yaitu mengupdate file persediaan, di mana sistem membutuhkan data master status persediaan. Setelah itu akan dilanjutkan ke sistem 3.12, yaitu membuat voucher jurnal, dan dihasilkanlah voucher jurnal. Selanjutnya, di FD level 4, voucher jurnal akan dikirimkan ke sistem 4.1, yaitu mencatat voucher jurnal ke buku besar. Selanjutnya, akan dilakukan pembaharuan buku besar yang akan dikirimkan ke sistem 4.3 untuk melakukan penyimpanan voucher jurnal di dalam buku besar. Maka akan dihasilkan buku besar yang telah diupdate.
Selanjutnya flowchart. Terdapat 9 entitas di dalam flowchart, yaitu pelanggan, bagian produksi, bagian pengendalian persediaan, bagian teknis, bagian pembelian, bagian supervisor, bagian akuntansi biaya, bagian penyimpanan persediaan, dan departemen buku besar. Dimulai dari pelanggan. Pelanggan membuat pesanan pembelian dan pemesanan tersebut akan disepakati dan dihasilkanlah blanket order. Blanket order akan dikirimkan ke bagian produksi. Bagian produksi akan menetapkan bahan baku, urutan kerja, maka dihasilkanlah dokumen daftar kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja. Selanjutnya, bagian pengendalian persediaan membuat laporan status persediaan yang akan dikirimkan ke bagian produksi. Selanjutnya, bagian teknis membuat laporan spesifikasi teknis yang akan dikirimkan ke bagian produksi. Setelah bagian produksi menerima laporan tersebut yang akan digabungkan ke dalam dokumen produksi, bagian produksi membuat permintaan pembelian dan dihasilkanlah dokumen laporan permintaan pembelian yang akan dikirimkan ke bagian pembelian. Setelah bagian pembelian menerima laporan permintaan pembelian, bagian pembelian membuat pesanan pembelian dan menghasilkan dokumen pesanan pembelian yang akan dikirimkan ke pemasok. Faktur pembelian dan barang akan dikirimkan oleh pemasok. Selanjutnya, bagian supervisor bertanggung jawab membuat penjadwalan produksi, di mana bagian produksi membuat dokumen perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku, sehingga dihasilkan dokumen perintah kerja, lembar perpindahan bahan baku, dan lembar perpindahan. Salinan perintah kerja, lembar permintaan bahan baku, dan lembar perpindahan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Dokumen yang digunakan untuk membuat file perintah kerja terbuka, bagian supervisor juga membuat dokumen pencatatan waktu kerja sehingga dihasilkan dokumen pencatatan waktu kerja yang akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Satu salinan perintah kerja dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan, dan satu salinan permintaan bahan baku juga dikirimkan ke penyimpanan persediaan yang digunakan untuk mengambil bahan baku. Selanjutnya, bagian penyimpanan persediaan mengupdate buku pembantu persediaan, maka dihasilkan buku pembantu persediaan yang diupdate. Bahan baku akan dikirimkan ke bagian supervisor dan dikirimkan ke bagian produksi. Bagian produksi akan memulai aktivitas produksi. Salinan permintaan bahan baku disimpan ke file D atau disimpan secara tanggal. Setelah aktivitas produksi selesai, satu salinan jadwal produksi dan satu salinan lembar perpindahan akan dikirimkan ke bagian supervisor untuk membentuk file perintah kerja terbuka. Selanjutnya, bagian pengendalian persediaan menerbitkan dokumen status persediaan. Untuk membuat dokumen status persediaan, maka pengendalian persediaan memperbaharui file persediaan, maka dihasilkan file persediaan yang sudah diperbaharui. Kemudian, bagian pengendalian persediaan membuat voucher jurnal, maka dihasilkan dokumen voucher jurnal. Setelah adanya pembaharuan terhadap file persediaan, salinan permintaan bahan baku akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Selanjutnya, salinan perintah kerja, perintah pembelian, perintah permintaan bahan baku akan dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan yang akan disimpan ke file D. Setelah bagian akuntansi menerima informasi-informasi yang dibutuhkan dari bagian lainnya, maka akuntansi memperbaharui file dalam proses yang akan menghasilkan dokumen lembar perpindahan, kartu waktu, laporan permintaan bahan baku, kelebihan bahan baku, dan retur bahan baku yang akan disimpan ke file D. Bagian akuntansi biaya membuat voucher jurnal, maka dihasilkan voucher jurnal. Kemudian voucher jurnal yang dibuat bagian pengendalian persediaan dan bagian akuntansi akan dikirimkan ke Departemen Buku Besar. Departemen Buku Besar akan mengupdate buku besar dan dihasilkan buku besar yang sudah diupdate. Selanjutnya, analisis kelemahan pengendalian internal. Terdapat 4 kelemahan pengendalian internal yang ada pada kasus. Yang pertama, tidak ada yang bertugas dalam kegiatan menerima pesanan pembelian dari pelanggan. Yang kedua, bagian pembelian tidak melakukan pengecekan kesesuaian antara permintaan pembelian dengan laporan persediaan bahan baku. Yang ketiga, tidak ada pemeriksaan barang yang dikirimkan oleh pemasok, apakah barang yang dikirimkan sesuai atau tidak. Dan yang terakhir, keamanan di bagian penyimpanan persediaan atau gudang masih belum jelas, apakah akses masuk ke gudang dibatasi atau tidak.
Saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal tersebut. Yang pertama, adanya bagian penjualan yang bertugas dalam pemesanan pembelian dari pelanggan. Yang kedua, bagian pembelian harus melakukan pengecekan apakah laporan permintaan pembelian telah sesuai dengan laporan persediaan bahan baku. Yang ketiga, dilakukan pemeriksaan barang yang dikirimkan yang telah sesuai dengan pesanan pembelian oleh bagian penyimpanan persediaan. Dan yang terakhir, akses masuk ke dalam gudang harusnya dibatasi dan dibuat pengamanan yang ketat. Setelah adanya saran dan perbaikan dari kelemahan sistem yang ada pada kasus, maka dihasilkan flowchart yang sudah diupdate. Flowchart yang sudah diupdate terdapat 10 entitas, yaitu pelanggan, bagian penjualan, bagian produksi, bagian pengendalian persediaan, bagian teknis, bagian pembelian, bagian supervisor, bagian akuntansi biaya, bagian penyimpanan persediaan, dan departemen buku besar. Perbedaan flowchart sebelumnya dengan flowchart yang sudah diupdate terdapat di bagian penjualan, bagian produksi, bagian pembelian, dan bagian penyimpanan. Di bagian penjualan, pada saat pelanggan melakukan pesanan, maka yang menerima pesanan dan membuat blanket order adalah bagian penjualan. Bagian penjualan akan melakukan pengecekan apakah disetujui atau tidak. Jika iya, akan diteruskan ke bagian produksi. Perbedaan selanjutnya adalah di bagian pembelian. Seharusnya, bagian pembelian mengecek terlebih dahulu atas permintaan pembelian apakah valid atau tidak valid, tergantung pada kebutuhan. Sama halnya dengan bagian penyimpanan, jika barang sudah diserahkan oleh pemasok, bagian penyimpanan melakukan pengecekan apakah sesuai pesanan atau tidak. Jika iya, akan lanjut ke tahap berikutnya. Sekian penjelasan video dari saya mengenai siklus konversi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.